belum. Ya. Oke. Tadi gimana teman-teman? Gamesnya oke? Oke. Teman-teman nyadar nggak ini games sebenarnya games buat apa? Buat dapat duit. Ini games ini kayak kita ngejelasin apa sebenarnya games ini? Company profile. Company profile. Apa ini profil? Iya kayak company profile. Iya nggak ngantuk. Makanya kayak bukan soal perkara nggak ngantuknya pak. Kan gini teman-teman. Kadang kan kalau dulu ya di asuransi itu waktu kita jelasin company profile ya, karena kan itu kan partner kita kan. Kadang jelasin itu pakai slide, pakai video. Takutnya kan dijelasin pakai slide, pakai video kan orang apa ya kalau namanya dijelasin kan takutnya ngantuk gitu kan ya, jenuh gitu kan ya, atau bete gitu kan. Nah sebenarnya orang zaman sekarang itu mau cari info gampang nggak dia? Tinggal browsing aja, tinggal googling, tinggal cek Instagram, udah beres. Gitu. Ya kan, aku juga sadar kamera ya. Gitu teman. Jadi ini adalah company profile. Nah, company profile ini teman-teman kalau diperhatiin, setiap orang tadi pegang handphonenya nggak? Tapi interaksi kan? Interaksi kan? Ya, di handphonenya kan kelihatan. Jadi sebenarnya salah satu teknik, salah satu trik juga gimana kita bisa pakai waktu kita jelasin soal company profile dan juga jelasin tim profile teman-teman semua. Jadi sekali lagi boleh kasih applause kita yang meriah buat hari ini. Thank you. Ya. So, ya jadi thank you banget. Nah, hari ini sebenarnya mungkin kita lebih ngobrol, lebih diskusi aja. Cuma mungkin yang belum kenal, boleh panggil Johan aja ya. Terus teman-teman coba, udah follow Instagramnya Manulife belum? Udah. Yang sudah follow Instagramnya Manulife siapa yang udah follow? Oke, berarti yang nggak angkat-angkat belum follow ya? Belum follow dulu. Ya, kan nanti malu loh teman-teman. Misalnya contoh kan, oh lu ini ya bisnis partnernya Manulife. Tapi pas dicek di Instagram dia belum follow Manulife kan, tension juga kita. Sama aja kan kayak kita prospek, kita belum punya polis Manulife, nah kan sama aja deh. Nah terus teman-teman sudah follow Instagramnya Manulife nggak? Sudah dong. Udah dong. Oke. Ada yang belum follow? Jadi coba teman-teman, kalau yang belum follow silakan pakai waktu ini buat di follow dulu. Jadi Manulife Indonesia itu adalah ini Instagram resminya Manulife. Dan tahun lalu tuh kita launching My New Life Community. Karena kan dulu impressionnya kan mau direkrut sama adik Manulife, mau direkrut sama leader Manulife. Kan dulu kan kesannya ini ya apa namanya very old gitu kan. Nah makanya ini kita mulai pelan-pelan kita ubah gitu. Itu. Oke, silakan ambil waktu buat di follow dulu. Nah, kalau sudah di follow, kita sebenarnya ini lebih ke sharing workshop. Tapi tadi boleh tahu, selama games yang tadi ya, sebenarnya informasinya teman-teman tadi udah sempat ngecek nggak? Ada sempat ngecek kalau langsung nebak? Langsung nebak. Langsung nebak ya. Tapi sebenarnya ini nanti akan relate sama gimana cara kita buat cara bisa meng-attract kandidat. Nah jadi sesi ini teman-teman sama aja ya. Mau kita pakai nanti waktu kita rekrut atau mau kita prospek, karena ini sama aja teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai dulu. Nah ini aku di Instagram, ya jadi silakan follow juga. Nanti aku akan follow back. Nah jadi aku di Instagram, kamu juga selalu banyak share. Kita punya activity, dan tujuannya cuma satu, banyak orang itu biar familiar sama kita. Itu dia, ya. Jadi I'm more than happy kita bisa temenan di sosial media. Hopefully tujuannya adalah kita bisa sama-sama lihat lah ya, excitementnya.
Nah, pertama-tama mungkin beberapa data dulu. Beberapa data dulu, aku mungkin nggak yang di sini. Nah, ini dia. Aku mau share ya teman-teman. Mungkin aku mau share ini soal aktivitas rekrut, sama gimana kita nanti buat merekrut sama buat mengetrek. Nah, tapi based on data ya, teman-teman kalau lihat ini kita punya data aktivitas rekrutmen se-Manulife Indonesia di tahun 2022. Jadi ini satu tabletop atau satu BOS ya. Kayak warna hijau ini yang mandiri dari agensi, yang warna kuning tua ini yang dari kantor pusat. Kalau teman-teman lihat, yang warna hijau ini tiap bulan naik atau turun? Naik atau turun tiap bulan, teman-teman kalau teman-teman lihat? Naik? Tiap bulan? Trennya naik, walaupun di Desember sempat agak turun karena kan pada gejolak akhir tahun ya waktu itu ya. Nah jadi teman-teman, secara Manulife agency ya, mau itu di branch atau di GA, yang namanya aktivitas mandiri itu tuh modal utama motor. Nah terus teman-teman kalau teman-teman lihat, kita tahun lalu 2022 kita tuh rekrut 6.400 agent. 6.400 agent. Jadi itu banyak atau dikit kira-kira? 6.400 setahun banyak atau dikit? Hah? Ya buat kita sekarang pun nggak banyak loh. Udah banyak. Nah tapi yang paling utama itu adalah nanti gimana setiap penggerak rekrutnya itu adalah aktif rekruter gitu ya. Nah ini kita punya data 2021 sama 2022. Manulife kira-kira bertumbuh atau menurun dari sisi rekrutmen? Itu dulu. Turun atau naik? Naik ya. Dari mana aja? Total agent plus leader kita naik dari 10.000 ke 11. Agen baru yang direkrut tiap bulan kita naik dari 350 per bulan ke 500. 2023 kita sekarang tiap bulan itu rekrut 700. Wow. 700 loh teman-teman tiap bulan. Nah terus leader yang merekrut secara direct. Karena biasanya kalau leader yang merekrut secara direct, mau itu BD atau BSM, itu akan membuat semangat timnya itu lebih on fire. Dan dari tahun lalu 2021 ke 2022, leader yang merekrut tiap bulan itu bertambah teman-teman. 2023 coba tebak, kira-kira leader yang merekrut tiap bulan berapa banyak? Kan 2021 150, 2022 250, 2023 kira-kira leader yang merekrut setiap bulan berapa? Rata-rata? 500-an. 1.000? Oh, belum 1.000. Kalau udah 1.000 ya, oh aku bakal ini loh, bakal ini tiap hari. 500. Belum sampai 1.000. Ada berapa lagi? 750. 70 sampai 750. Ini leader yang rekrut loh. Leader yang rekrut, kan? 500. Oke. Leader yang rekrut kan? Iya, leader yang rekrut. Jadi BD yang rekrut direct. Iya. BSM yang rekrut direct. 2023 setiap bulan kita itu sudah ada 400 leader yang rekrut secara direct. Setiap bulan. Mau itu BD atau BSM. Waktu BD ngerekrut secara direct, dia bisa ngegerakin timnya buat jadi contoh kan. Itu. Jadi makanya teman-teman percayalah, rekrut itu sama kayak jualan, sama kayak prospek. Yang penting itu aktivitas kita, ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, jadi ada satu mindset yang mungkin sama-sama kita perlu highlight ya. Kalau bisa pemikirannya adalah teman-teman jangan kebayangnya kayak cuma mau rekrut agent. Kalau rekrut agent, bayanginnya tuh kayak cuma nambah headcount. Kalau nambah headcount berarti cuma buat nambah body doang. Tapi teman-teman kalau bisa mindsetnya yang direkrut memang agent,
Tapi kita believe agent yang kita rekrut ini bakal jadi leaders. Setuju kan teman-teman? Setuju. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar rekrut. Iya, gue mau rekrut supaya nanti biar bisa nambah-nambah tim, jangan. Walaupun yang direkrut levelnya adalah agen, tapi kita mindsetnya adalah nanti aku harus jadi dia sebagai leadersnya kita. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini ada data menarik. Umur agen baru yang direkrut. Aku mau share data dulu ya, biar kita nanti diskusinya enak. Umur agen baru yang direkrut paling banyak usianya berapa? Coba. Umur agen baru yang direkrut. 36 sampai 45. Yang paling banyak yang warna apa dulu? Yang paling banyak? 36 sampai Abu-abu. 45. Abu-abu ini berarti apa? 36 sampai 45. 36 sampai 45. Nah, 36 sampai 45 itu berarti generasi apa teman-teman? Milenial. Masih apa? Gila. Aku siapa ya milenial? 3245 berarti ini masih masuk ke siapa nih? Ya, ada setengahnya udah generasi milenial, ada setengah udah generasi X yang di atas ya. Nah, terus secara profil pekerjaan. Ini profil. Background ya, maksudnya waktu kita rekrut backgroundnya apa? Nah, paling banyak backgroundnya yang warna apa dulu paling banyak? Kuning. Kuning. Kuning atau oke, yang kuning. Kuning ini berarti apa? Karyawan. Karyawan. Tapi bedanya banker sama karyawan apa? Oh iya beda tadi. Kan bankers ya, bankers kerja di bank. Karyawan tuh di luar bankers. Oh. Gitu. Pokoknya kalau bankers itu kepala cabang, RM, teller yang kerja di bank, kita kategorinya bankers. Karyawan. Pokoknya di luar perbankan kita taruhnya karyawan. Gitu. Biar spesifik kan. Nah, paling gede berarti yang mana tadi? Karyawan. Karyawan. Nomor 2-nya apa? Banker. Entrepreneur. Nomor 2-nya apa? Entrepreneur. Yang biru tua. Entrepreneur. Oh, biru tua tuh entrepreneur. Nomor 3-nya apa? Nomor 3. Nomor 3-nya apa? Nomor 3. Makanya itu di depan. Di depan tuh. Di depan. Aku kompa di depan. Oh, Udah iya. mana semua tahu. Ini sebenarnya nggak usah dikasih tahu juga lagi pompa ya. Jadi nomor 3-nya apa? Nomor 3-nya? Warna apa? Orange. Ibu rumah tangga. Yang coklat tua apa? Ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga. Manulife 3 tahun terakhir itu tuh udah banyak berubah secara profil yang direkrut. Dulu ibu rumah tangga itu bisa hampir 50%. Dulu. Makanya kan dulu kalau kenal Manulife kan ibu-ibu bersasa tinggi, bener nggak? Iya kan? Di sini ada bersasa kok nggak? Enggak ada, aman. Iya. Lagi mau dandan bisa 3 jam sendiri. Nah, 2-3 tahun terakhir jumlah ibu rumah tangga itu makin mengecil. Secara persentase ya. Iya. Kalau secara jumlah Tetap tetap nambah. gede. Tapi yang menarik kayak entrepreneur. Teman-teman kalau bayangin entrepreneur, dia bisnisnya apa? Coba. Kuliner. Iya, yang pengusaha. Itu karena lain entrepreneur, Pak. Bahasa lain itu. Teman, kalau dia pengusaha kira-kira usahanya usaha apa aja? Coba. Kuliner, MLM. Toko. Punya toko, apa lagi? Pemilik kafe. Developer. Pemilik kafe, developer. Dia punya dealer, punya showroom, Oh. punya hotel. Jadi background entrepreneur yang jadi agent Manulife itu juga mix. Gitu. Mix. Jadi even mereka pun entrepreneur itu rata-rata ya teman-teman. Punya duitnya sebenarnya cukup nggak? Banyak nggak? Cukup. Tapi even mereka pun juga mau jadi agent. Beberapa kadang ada yang kita tawarin di level leader. Nah, terus kalau karyawan, kira-kira kalau karyawan kenapa mau jadi agen asuransi? Bosan disiksa. Masa disiksa. Iya, Testimoni. maksud aku karyawan kenapa mau jadi agen asuransi? Ya kan disiksa. Ya misalnya soal ini soal itu, tapi kan
Mungkin dia masih perlu kerjaan kan. Tapi kalau rata-rata kira-kira kenapa dia mau jadi asuransi? Gajinya nggak cukup. Pengen pendapatan lebih. Hah? Gajinya nggak cukup. Gaji nggak cukup, ini nggak cukup. Tapi intinya dia perlu tambah duit nggak? Perlu. Perlu tambah duit. Jadi semua orang di sini sebenarnya kalau boleh dibilang secara income tuh mereka tuh orang cukup loh. Gitu sih teman-teman. Nah sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak soal ini dulu nih? Enggak, Pak. Kaya tapi tidak kaya raya. Kaya tapi Tidak kaya raya. Kayak gini. iya boleh. Oke ini dulu secara data. Aku bawa data dulu ya biar kita ngobrolnya nanti enak. Secara data oke? Oke. Oke. Berarti learning point kita apa? Ya dari sama ini teman-teman. Tahun 2-3 tahun lalu ya. Kira-kira paling banyak usia berapa yang direkrut dulu 2-3 tahun lalu kira-kira? 45 apa nih? Dulu ya 2-3 tahun lalu paling banyak itu ya usia 45. Sekarang yang usia di atas 45 itu berapa persen? Cuma 28% loh. Jadi kita tuh nurun sebenarnya. Nah nanti aku juga mau share insight-nya. Sekarang aku mau share satu data. Ini juga datanya menarik. Datanya adalah ini. Profil agen yang kita rekrut sama yang merekrut. Nah ini datanya menarik nih. Setelah aku tuh ada 150, tapi ini saat paling menarik ya teman-teman. Yang direkrut. Iya. Ini adalah umur yang direkrut. Ini adalah umur yang merekrut. Tuh kakak. Coba ya. Oh, banter-banter, Pep. Ini aku share data ya, jadi data ini valid loh teman-teman. Karena dari direkrut nih kita tarik data. Yang direkrut paling banyak usia berapa? Yang direkrut boleh diulang? 3645. Yang warna abu-abu usia 36-45. Nah, Yang direkrut ya. ya. Yang merekrut paling banyak usia berapa? 45 Yang warna kuning. kuning 45 ke atas. Kira-kira moral of the story-nya apa? Gue lah moral of the story. Banyak asam. Atau story of the moral apa? Makan asam garam. Apa aku ini? Iya. Yang ngerekrut usia di atas 45. Matang. Yang paling banyak direkrut usia 36-45. Dulu teman-teman pernah dengar ada pepatah ini enggak? Ini ada pepatahnya. Kalau kita umur 50 tahun, kita bisa merekrut usia 10 tahun di bawah, 10 tahun di atas. Ada pepatah gitu, pernah dengar nggak? Udah pernah? Belum. Ada quotes, belum pernah dengar. Ah ya udah, berarti bagus. Tapi ada belief dari kebanyakan orang. Kita usia berapa di sekolah ini? 17. 25. Kita tuh Ada yang usia di atas 40 nggak ada kan? Kita usia 30 kan? 25 lah ya, 30 lah ya. 25 30. 25 30 lah ya. 25 30 lah ya. Jadi bayangin ya. Orang di atas 45 ada 56%. Berarti itu ada usia 50, ada usia 55, ada usia 60 kan. Kalau orang udah melimit dia punya belief, usiaku udah senior banget kan. Mana bisa gua rekrut yang usia di bawah. Sebenarnya itu enggak juga. Tergantung beliefnya kita. Setuju dulu nggak teman-teman? Setuju. Jadi poin aku adalah gini. Jangan pernah melimit kita punya belief dulu. Karena kalau kita udah melimit, takutnya kita membatasi aktivitas. Atau kita ngundang orang, Pak Sugiharto bikin table talk di hotel bintang paling bagus lah di Semarang. Misalnya nih, ngundang ada tadinya yang confirm ada 50. Ternyata yang datang anggaplah paling ekstrim. Kira-kira teman-teman pengalaman ngundang orang paling ekstrim itu apa? Ngundang berapa? Ada sama sekali nggak pernah datang nggak? Ada. Ya. Kan ada kan? Ngundang 50, even yang datang nggak ada sama sekali. Ada. Pilihannya kalau kita ngerasa aduh kok gini banget ya,
kemungkinan ya mungkin kita nggak akan semangat kan, atau mungkin kitanya yang demotivasi. Tapi sebenarnya belief itu tuh yang teman-teman harus kikis dulu, karena memang yang namanya merekrut, mengattract orang pasti perlu effort, pasti perlu waktu, tapi percayalah teman-teman, itu akan worth dengan waktunya teman-teman juga. Seperti itu. Jadi boleh kasih maksud buat Pak Sugiarto dong teman-teman yang maksudnya dengan booking tempat kayak gini kan, ini juga something yang sebenarnya secara return belum tentu didapatkan, benar nggak Pak? Belum tentu. Tapi karena belief dan karena ingin mengequip teman-teman semua untuk lebih baik lagi. Nah, jadi bayangin ya, salah satu yang meningkat adalah yang usia di bawah 25 ini, mereka tuh menjual manfaat referral bonus. Terus yang secara usia ini juga udah pembuktian. Dan orang di usia 25 sekalipun, mereka tuh udah lebih melek waktu kita ngomong peluang bisnis. Yes. Itu. Ini ada ini peluang bisnis. Nah jadi teman-teman juga jangan hesitate. Waktu teman-teman ngajak teman, ngundang relasi, ngajak keluarga. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak untuk 2 slide ini? Nanti minta boleh Pak slide. Oh iya, dikasih. Iya, pertanyaan yang ditanya minta slide ya. Dikasih bentar. Ini tuh ada pertanyaan teman-teman. Tapi datanya oke? Oke, valid. Semakin data, makin yakin? Yes. Harus teman-teman. Nah, terus kan kita kan berangkatin, aku tuh kan ikut berapa kali rookie ya, rookie Bangkok agen-agen baru. Nah, di apa namanya rookie kita itu kan agen baru yang berprestasi lah ya. Nah, kita tanya, jadi kita masih close contact, kita tanya rata-rata apa yang membuat mereka tuh dulu bergabung di awal, ini waktu mereka flashback. Paling banyak memang menjawab tuh tanpa pengalaman. Tapi yang menjawab lebih lama ya, kan waktu kita ngobrol, yang dia ngobrolnya tuh lama ya. Ini kan kita sama kayak semi manual. Adalah waktu mereka tuh menjawab, iya kan, gue itu join karena gue tuh diajak sama teman gue loh. Yes. Teman gue itu tuh kayak believe sama gue, bener-bener yakinin effortnya. Awalnya gue juga males kan, tapi kok dia konsisten ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan dia juga ingatin soal manfaat insurance, lu belum ada proteksi loh. Lu harus punya, anak lu tuh udah 2 loh bentar lagi. Kan belum ada proteksi kan, saat dari situ. Nah terus udah ingin ada proteksi, ya lu mau gak dapat dulu. Mumpung nih, ya mungkin dia masih kerja, istri dulu yang dimasukin. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, nomor 1 sama nomor 2 ini salah satu, tapi dari jawaban yang paling lama dan menurut kita ini yang paling genuine menjawabnya adalah waktu mereka tuh bilang karena yang ngajak gua Tuhan gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ya, kita ini ada tren kan di era sekarang. Aku mau kasih lihat ini dulu. Kira-kira sebelum pertanyaan ini, mungkin boleh di ini dulu. Kalau kita ngerekrut, pengennya ngerekrut agentnya kayak gimana? Yang mau terus berusaha. Kalau kita ngerekrut, pengennya ngerekrut agentnya kayak gimana? Yang berani pengalaman sih. Coba nggak pikirin dulu. Ini pertanyaannya ya. Kalau kita mau ngerekrut, Ya. kita tuh pengen tuh agentnya tuh kayak gimana? Pengennya, ya boleh dong kita punya kepengenan kan? Coba. Gini. Oke, coba pikirin dulu. Kalau mau ngerekrut, kira-kira tuh kebayangannya yang kayak gimana? Coba. Coba pikirin dulu. Yang banyak teman. Yakin. Yang banyak teman. Yang mau belajar terus. Yang Orang yakin. Yang mandiri. Yang Yakin. Pengalaman ajaib.
Oke. Kok cuma ini Masih ada di Slido tadi? Masih ada? Boleh balik ke handphonenya? Oh, handphone. Waduh. Waduh, Boleh balik ke handphonenya? udah 250 lagi nih. Masih disimpan nggak? Masih. Masih ada? Masih. Masih ada nih kesempatan nih. Nggak dikasih duit lagi Oh, yang iya. ini. Masih semangat. Dewasa sekali. Ganti-ganti ya. Gini. Berapa pertanyaan? Cuma satu. Ya dinaikkan yuk 500. Yuk, kamu bisa? Oke. Nih. Gini aja. Dari aku 100.000. Nggak ada ini, Pak. Nggak ada pertanyaan, Pak. Aman, Pak. Hah? Nggak ada ini. Jadi Jual dibuat pertanyaan aja. Gimana pertanyaan? Suwi-suwi itu Pak Jetok kan. Dari kondisi 100 dari kondisi 100 dari Kak Febri 300 Gak apa-apa, nanti diambil dari uang makin. Nah, aku mau kasih lihat sekarang. Ini kan ada rumah Innovaku. Teman-teman. Oke. Ini free template. Oke. Silakan diketik. Kriteria agen kamu. Kriteria agen kamu seperti apa? Ini ketiknya bebas. Silakan curahkan semua keinginan teman-teman. Gua pengen agen ya, nanti Pak Sugi boleh inilah kasih reward buat yang jawabannya paling oke lah ya. Oke. Ya. Oke. Ya ini bebas loh teman-teman. Jangan dibatasin. Mau jawab sekali 2 kali boleh, silakan. Oke, ayo. Sekali toh. Kriteria agen kamu seperti apa? Ini enter another. Oh gitu. Ya, jadi ini kita kasih waktu 2 menit. Kriteria agen teman-teman tuh kayak gimana? Ya, yang teachable, oh bisa diajarkan ya. Itu bahasa wording baru ya, teachable ya. Teachable. Mesti kok Pokoknya gini, kalau gua rekrut agent, gua tuh pengen agent yang kayak gini loh, kayak gitu. Yang pintar, smart, pinter dia cakep cakep, gitu kan. Agentnya punya duit, gitu kan. Jadi biar gak minta gua bayarin AJI, gitu misalnya. Apalagi terserah teman-teman, yuk masih banyak nih teman-teman, silakan. Ini boleh, ini gak ada batasan. Oke, yuk, 2 menit. ini cinta mati. Sampai ini penuh banget. Ayo teman-teman. Jadi ketik dulu, benar-benar disiapin. Yang punya baju hoki gitu. Kok sudah Oh, yang hoki. Yuk, pokoknya ini di teman-teman sebanyak-banyaknya. Yuk, aku kasih waktu 1 menit lagi. Nanti akan dapat apresiasi dari Pak Sugiarto ya. Yuk, 1 menit lagi. Yang butuh uang. Sampai penuh ya teman-teman. Sampai padat, sampai penuh. Kriteria agen kamu seperti apa? Gitu. Yang pengen hidup mewah. Tapi nanti duit. BUCPT BGT itu tadi. Sampai penuh teman-teman.
meta kuwi ora. Oke. Udah cukup? Mau lagi? Oke. Di sini pilihannya apa aja? Pantang mundur. Tidak, wah ini luar biasa nih. Tidak pantang menyerah ya. Apalagi nih? Suka cuan. Matre. Aku nih. Lihat kerja. Tidak mudah menyerah. Aktif dan semangat. Nah, nanti Pak Sugiarto kalau nanti mau kasih reward, nanti di poin yang berikutnya Pak. Ini ada lagi lanjutannya. Oke. Oke. Apalagi yang BU ini berarti butuh uang ya? Ya. Butuh uang. Yang rajin ngumpang. Kalau diwariskan apa nih? Kira-kira agen kamu seperti apa? Diwariskan ya kalau nanti? Maksudnya Pak, maksudnya kalau di bisnis ini kan bisa di itu loh Pak, kalau kita udah nggak bisa, anak-anak kita bisa ikut jualan gitu. Bisa berkembang lah, maksudnya bisa berkembang gitu. Gimana? Tapi kriteria agent dirimu apa Mbak? Maksudnya Pengen rekrut agent tuh yang Yang kayak seperti gimana? apa? oh, Bukan dia, bisnis, dia, ya. dia, dia tuh punya visi bisnis gitu loh. Dia punya visi bisnis yang sama gitu loh. Oke. Makanya ya itu tadi tuh nanti ya selanjutnya begitulah Pak. Ya aku nggak paham. Aku tuh kan nggak paham. Nggak bisa telepati gitu loh. Ya habis waktunya Pak. Oke. Oke. Mau diarahkan bisa mempengaruhi persisten, teachable, pandai bicara kayak Meta dan Edo ini di foto sebelum juga. Dapat 100.000. Terus apalagi good looking. Oke. Ini udah semua? Udah semua? Oke. Akhirnya, Bu. Nah sekarang pertanyaan aku. Ini pertanyaan aku ini buat teman-teman. Agent-agent yang seperti ini mau nggak direkrut sama teman-teman? Bisa jadi. Ih, gimana? Kalau belum tentu, ngapain goreng? Nah itu dulu teman-teman. Ini pertanyaannya aku balik. Nggak mesti dijawab. Tadi aku ulang ya. Kriterianya kayak gini benar? Pengen agent yang kayak gimana? Yang good looking, setuju? Yang punya impian, pantang menyerah, super aktif. Nah kalau pertanyaan kita balik, orang-orang kayak gini mau nggak direkrut oleh teman-teman? Mau. Itu dulu. Ini nggak usah dijawab. Nah, karena pertanyaan aku adalah gini sekarang. Jadi kita juga mesti nempatin diri seperti kandidat kan. Pernah ngerasa waktu orang prospek, kadang kita suka ngerasa risih? Pernah ngerasa? Oke. Terus bayangin juga waktu kita di prospek, ada nggak kita ngerasa nyaman? Mungkin orangnya deketinnya bagus atau gimana gitu kan ya. Nah, buat aku gini, aku kasih waktu 3 menit. Teman-teman boleh tulis di paper atau di handphone. Boleh nanti WhatsApp ke Kosugi info. Gua kan gini, agen-agen ini mau nggak direkrut oleh teman-teman kan? Kalau dia mau direkrut, berarti ada something dong yang membuat dia tuh tertarik, benar nggak? Nah silakan tulis 2 aja. Apa kelebihan dari teman-teman yang membuat mereka mau direkrut oleh kita? Nah silakan di WhatsApp. Jadi aku kasih waktu 5 menit nih, jangan 3 menit. Apa sih 2 kelebihan teman-teman yang membuat orang-orang kayak gini nih mau direkrut sama kita? Biar di sana. Gitu. Di sini apa di WhatsApp? Di grup Silakan aja di ya. WhatsApp Grup ke mana? Di grup Blessing 3. Grup Silakan Blessing di 3. WhatsApp. Ya, 5 menit. Nanti yang the best kami Mas Sugian kasih tahu. Ya. 5 menit. Di grup WA ya, Simple. Blessing 3. Yuk teman-teman, kita langsung lakuin 2 hal. Orang-orang kayak gini
yang kita pengen kita rekrut, Ini cek. Blessing. kalau mau direkrut sama kita, Ya kan? berarti kan Selamat di besok. kita tuh harus punya kelebihan kita dong. Kira-kira apa strongnya teman-teman? Apa kelebihan teman-teman yang membuat si agen ini nih mau sama kita? Pertanyaannya cukup clear? Clear ya? Oke, waktunya 5 menit. Kalau mau ke toilet, saya ke toilet teman-teman. Nah, nanti dari Kosugi pilih dari jawaban. Kenapa dipilih? 5 menit. Di blessing 3 ya, blessing 3. Aku ulang ya. Jadi agen-agen ini kan kira-kira teman-teman. Sekarang dibalik, orang-orang kayak gini mau nggak direkrut oleh teman-teman? Kalau mau, berarti kan mereka tuh melihat, wah, berarti teman-teman tuh punya kelebihan. Nah, apa nih strong point-nya teman-teman? 2 hal aja. Atau apa kelebihan teman-teman yang membuat mereka tuh mau direkrut oleh kita? Waktunya 5 menit. Ini ngajak ketemuan lagi. Besok lagi dulu sebentar. Sering diajak makan. Ya aku sampai bingung udah sih. Jadi ikut boleh di sini. Kayaknya yang kamu rekrut gak ada deh, dan lucu. Tanya yang direkrut apa mau gara-gara itu? Iya sih. Gila ya. Aduh, imut dan lucu ya apa? Sama aku sih ngomong. Bingung mau nulis apa. Sita. Sita. Untung tadi yang bawa itu aku ngomong lagi tadi. Ya sampai ditinggal dan cuma nonton ini orang belet. Aku sampai bingung ini. Terus tadi ngobrol, jadi ngomongake, terus aku ngasih contoh. Waktunya 1 menit lagi teman-teman. Iya. 1 menit lagi. Udah Pak, udah. Udah? Iya. Aku mulai lapar. Udah kesedot soalnya juga energinya. Karena sering makan. Ya om. Ya mau wedang tahu ya, wedang roti enak ya, udah gitu ya. Oh enak, enak. Ya, ya cok. Wedang roti. Kemarin kan udah dapat WhatsApp kan dari mana live masing-masing. Ya, sekarang di WhatsApp sih. Kamu belum pernah ya? Berhasil banget ya. Iya, iya. Iya, om benar. Belum. Ayo, Ayo nanti ya. Kan kok udah dapat 21 dulu. Apa tuh? Punya om. Oh my god. Oke. Nanti di akhir sesi Kosugi kasih tahu ya siapa yang jawabannya paling bagus, dan sekali lagi kita boleh kasih pros dulu buat kita semua teman-teman. Yes. Jadi kalau boleh milih, kalau kita jadi kandidat, pilihan cuma satu ya. Kalau direkrut, orang itu tuh lihatnya itu ke siapa? Ke perekrut, ke tim kita, atau ke Manula sebagai partner? Kira-kira dia lihat kemana dulu? Perekrut. Coba. Yang milih Manula. Jadi orang itu bersedia direkrut karena lihat Manula. Boleh nggak katakan? Oke. Kalau itu yang lihat tim kita. Siapa yang jawab? Lihat tim.
kalau gitu karena lihatnya kita. Siapa? Yang karena kita. Orang itu direkrut karena lihat kita. Siapa? Oke. Sombong banget. Nah, teman-teman satu hal, sama aja kan, kayak kita lagi prospek kan orang itu kan juga diprospek oleh banyak orang juga, bener nggak? Gue coba sama kita kan, tapi ada reason kenapa dia mau beli produk sama si A atau sama si B. Rekrut pun juga sama, jadi analoginya itu juga sama. Makanya kita mesti pakai ini dulu. Kalau orang itu bersedia direkrut karena lihat apa dulu, gitu. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah agar kita makin bisa improve ke depannya. Nah, ini juga sama teman-teman. Menurut teman-teman ya, hal apa yang biasanya dilihat oleh kandidat? Jadi si calon agent, waktu dia lagi mau direkrut, biasanya dia tuh lebih lihat apanya dulu. Cuma ada 3 pilihan kan? Prestasinya, personality si perekrutnya, or si self confidence perekrut. Ini boleh pilih lebih dari 1. Kira-kira jawabannya apa? Yang mana? Personality itu maksudnya apa? Kan kadang ada orang yang waktu dia ngajak ketemu or gimana gitu ya, dia munculin persona dia yang nice. Oh iya, nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti aku samperin ya, mau aku bawain apa nanti ke rumah misalkan, ya kan? Aku masih belum bisa nih ininya. Oh iya, nggak apa-apa. Itu kurang lebih kayak gitu. Personality means karakter kita, karakter yang rekrut. Ini pilihannya boleh lebih dari 1 pilihnya. Kira-kira orang tuh lihatnya tuh yang mana? Prestasi, personality atau si confidence-nya si perekrut? Kalau prestasi berarti misalnya contoh, ada agent atau ada leader belum pernah trip, misalkan ya, kan trip prestasi kan? Ya. Terus karena gua nggak pernah trip, nggak pernah MDRT, or income-nya mungkin belum 2 digit gitu ya, terus kita nggak rekrut, misalkan contoh. Nah kan ada hal-hal kayak gitu juga teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat, biasanya itu orang lihat yang mana? Ini pilihannya boleh lebih dari 1 kok. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, or 1, 3. Or 1, 2. Yang mana kira-kira? 23. Hah? 23. Kira-kira yang mana? 23. Sebenarnya orang itu lihat semua kok. Tapi nggak mesti mencolok lebih dari satu, nggak mesti mencolok lebih dari salah satu. Percaya nggak, kita tuh punya aktif recruiter yang dia tuh baru join 2-3 bulan di Manulife. Dia closing retail, closing sebulan bisa 500-600 ribu sebulan, tapi dia tuh bisa punya kepedean tuh yang luar biasa. Dan yang dia rekrut itu ada kurang lebih dalam 3 bulan terakhir bisa lebih dari 9 atau 10 direkrut, yang aktifnya itu ada 4-5. Berarti kalau 10 direkrut aktif 5 berarti 50% ya, agen baru. Kalau ditanya kira-kira apa yang membuat orang itu tertarik sama dia, dan yang bikin unik, yang dia rekrut usianya 5-10 tahun lebih tua dari dia. Jadi usia agen ini nih usianya 30-an. Terus kalau ditanya kenapa kok interest mau direkrut sama dia, karena rata-rata pilihannya adalah oh iya orangnya baik ya, nice, meyakinkan kalau lagi ngomong, terus pede banget, nah gitu. Nah jadi di ruangan ini sudah seberapa pede kan kita buat ketemu orang di luar setiap hari? Kepedean. Nah terus yang penting, seberapa personality kita itu berpengaruh teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua percayalah ya, yang namanya kita mau rekrut atau mau prospek, semua ini saling terkait. Jadi jangan sampai teman-teman melimit hal-hal yang sebenarnya teman-teman harus dilimit. Jadi misalkan, aduh, aku tuh masih
agen baru. Kalau bisa jangan pernah ada pikiran seperti itu. Atau nih, misalkan yang lain udah pergi trip, kontestan berangkat, gua belum. Jangan sampai tuh melingin teman-teman. Jangan. Gitu. Sampai sini dulu, setuju teman-teman? Setuju. Banget? Banget. Iya. Nah, luar biasa loh. Nah, Banget. jadi teman-teman bayangin ya. Ini yang juga menarik teman-teman. Orang itu ngelihat kita tuh luar dalam, setuju nggak? Enggak, ya, jangan bayangin dalam tuh dalaman kita gitu ya. Orang tuh lihat itu orang tuh luar dalam. Sama kan kita kalau ketemu orang baru kita lihat pasti appearance dulu kan. Atas bawah, bawah dari bawah ke atas ke bawah gitu ya. Terus dalam, bukan dalaman ya. Inner beauty, inner beauty itu ya maksudnya gini. Orangnya secara ini oke nggak, ya nice nggak gitu ya. Nah tapi yang menarik adalah ini teman-teman. Terutama ini aku yang di bold ya. Semakin konsisten kita nih mau level agent apa level leader, sharing soal aktivitas. Aktivitas itu berarti kayak gini nih aktivitas kan teman-teman. Lagi training, lagi ngumpul, lagi coaching, lagi ditraktir Kosugi ya. Kita terus ditraktir siapa, ngumpul sama tim training, prospek. Kita share, mau di status WhatsApp, mau di sosial media, orang berarti kita nggak? Di status WhatsApp mungkin yang merhatiin mungkin ibu-ibu tetangga kita, mungkin orang tua, mungkin relasi, mungkin teman. Di sosial media juga sama. Waktu kita sharing teman-teman, bayangin nggak itu berapa sorot mata tuh yang merhatiin kita? Yes. Pada saat orang tuh lihat, ini kok dia sharing ini, oh berarti dia aktivitasnya ini bagus ya, seru ya, kok hebat-hebat ya. Dan ini akan secara nggak sadar mengencourage orang buat orang ini siapa? Orang itu ya bisa jadi even keluarga kita. Orang tua yang nggak tinggal serumah, tetangganya orang tua, tetangga kita, sepupu, keponakan, ya kan? Teman dekat, teman jauh. Waktu orang itu memperhatikan kita dan kita terus konsisten kita sharing. Nah ini kuncinya nih teman-teman, konsisten. Sama kan kayak Table Talk, aktivitas. Kita konsisten ketemu orang tiap hari. Itu tuh kita udah dihitung adalah kita tuh beraktivitas kan. Oh iya boleh. Boleh loh. Itu bagus loh. Teman-teman bayangin ya. Pernah nggak dalam pengalaman kita tuh yang dijapri duluan. Ada orang nanya produk, pernah nggak? Siapa yang pernah punya pengalaman kita yang dijapri duluan? Mau nanya produk kayak mau nanya apapun. Siapa? Yang pernah ada? Yang pernah? Yang pernah? Ya, itu satu. Kalau ditanya, kenapa kok kita dapat japrian duluan? Pasti ada something dong, ya kan? Bisa jadi karena dia sering lihat kita, terus dia akhirnya penasaran. Nah, tujuannya tuh ini sih teman-teman, agar orang itu semakin memperhatikan. Jadi tuh kita tuh kayak secara nggak langsung bentuk mindset. Kalau orang ngomongin agen asuransi, orang ngomongin produk Manulife, orang ngomongin kalau buat tambah income harus ke Johan misalkan. Kenapa harus kayak gitu? Karena orang itu lihat apa yang sehari-hari memang dia bisa percaya. Makanya kalau teman-teman lihat, misalnya contoh dari gambar ya, ini contoh dikit nih. Dari gambar, mana yang lebih menarik? Yang nomor 1 atau nomor 2? Mana yang lebih menarik? 1 atau nomor 2? Kenapa nomor 1? Heboh, rame. Kenapa? Yang nomor 2 juga rame kan? Banyak. Lebih ngumpul. Nomor 2 juga rame kan? Terus bedanya apa loh? Kan sama-sama rame. Kelihatan ekspresi wajah. Ekspresi wajah, emang ekspresi wajahnya kenapa? Full smile. Full smile, full smile, oke. Terus apa lagi? Kalau boleh 2 atau 1 kan sama-sama rame, tapi tadi dibilang ekspresinya lebih ekspresif. Lebih semangat. Apa lagi? Kelihatan kompak gitu loh. Informal. Lebih semangat, oke. Apa lagi?
Informal. Informal gimana? Maksudnya apa? Maksudnya ada acara resmi. Acara Lebih resmi. fun. Ini nggak acara resmi. Ini sama-sama di hari Sabtu loh bikinnya loh. Kira-kira apa teman-teman? Lebih ke keluargaan itu. Lebih ke keluargaan, oke. Jadi nggak tegang, oke, good. Sebenarnya teman-teman ya, mau satu or dua sebenarnya sama aja kan. Orang kadang nggak yang preferensinya pilih yang dua, ada. Hah? Pilih yang dua. Ada juga orang yang pilih yang satu. Dan aku juga nggak bilang mana yang lebih better. Tapi kalau ditanya mana yang lebih menarik, benar nggak? Karena seni kita di rekrut itu adalah seberapa kita bisa buat diri kita tuh atraktif kan? Itu. Makanya sebenarnya kunciannya adalah ini semua mana yang lebih menarik. Kalau misalnya contoh, sekarang kalau aku bilang mau pilih satu atau dua, kalau angkat tangan ya. Yang pilih nomor 2 boleh angkat tangan. Siapa yang pilih nomor 2? Oke. Yang pilih nomor 1? Oke, sip. Ya, balik lagi. Pertanyaannya bukan mana yang lebih bagus kan, tapi mana yang lebih menarik. Nah, ini poinnya adalah apa? Poinnya adalah waktu kita share, seberapa ini kayak bisa langsung kayak mengattract orang itu. Nah, terus poin berikutnya, mana yang bisa membuat orang itu tuh langsung tertarik? Obrolan mulut ke mulut, media sosial, status WhatsApp, atau kita di komunitas, kita aktif di komunitas. Mana yang membuat touch point, apa yang membuat orang itu tertarik? Terutama kandidat. Yang mana? Semuanya or salah satu, or 2 dari 4, Semuanya sih. or 3 dari 4. Aktif di komunitas, media sosial, status WA, terakhir baru. Oke. Oh, mau. Jadi kalau dibilang touch point, ini adalah kalau dibilang yang mana, sebenarnya semua mulut ke mulut, sosial media, status WhatsApp, aktif di komunitas. Kalau pertanyaannya aku balik, orang lebih suka sama orang yang bikin status WhatsApp yang kayak gimana? Yang menyenangkan. Sama juga, kayak orang lebih suka kalau dengar update yang seperti apa. Misalnya contoh nih, ini aku ambil contoh ya teman-teman ya. Postingan ini itu yang lihat lebih dari 2.000 orang. Ini IG story. Postingan ini ya. Karena aku juga taruh di highlight, jadi siapapun orang dia bisa tahu juga gitu. Poin aku gini, kalau dilihat di foto ini, apa yang membuat ini aku posting di IG story sama aja kayak kita posting satu WhatsApp ya. Apa yang membuat ini bisa sampai 2.000-an orang yang lihat? Karena kan ada juga IG story yang kadang cuma 100, 200, 300 terus selesai kan? Kira-kira apa teman-teman? Keberhasilan ya. Kaos hitam. Kira-kira apa? Dia bukan kaos. Bukan kaos ya. Kalau kaos. Kira-kira apa teman-teman? Makanya sharing ini pun kita bisa pakai semua hal buat mendukung kita punya rekrutmen, aktivitas semua segala macam. Kalau di sini dan satu lagi ya, postingan ini nih membuat ada lebih dari 10 orang yang ngajak ketemu. 5 orang dari kompetitor, dari insurance. Setengahnya itu dari teman, dari relasi. Ini acara apa sih ya? Kok seru banget? Penasaran. Ya, tapi kira-kira apa yang membuat orang itu, kenapa ini postingan ini bisa menarik? Ganteng. Bukan, ya alhamdulillah soalnya. Kamu nggak mau ya? Istri gue aja tuh, aduh. Iya, gak punya bilang agak. Saya tidak bisa ngomong. Bayangin ya, ini salah satu aku punya rekrutmen spesialis di Jakarta. Senior kan, very senior juga. Tapi kalau dilihat usia dia yang ini Pak Teddy Wibowo. Jadi rekrutmen spesialis kalau DJ kan dia bilang, belum? Oh belum? Oh iya. Sudah udah 7 jam kan apa nih? Tapi ini kasar ya Pak kalau udah ini waktunya.
Jadi teman-teman bayangin ya, Iya. di foto ini bisa nggak ada orang yang senior banget? Bisa. Bisa kan? Tapi bisa dikemas dengan something yang fun. Ya. Excitementnya ada, vibes-nya ada. Jadi kalau ada orang bilang usia gue 50, tapi gue gimana cara gue rekrutnya? Ya, susah nih kalau pertanyaannya kayak gitu kan. Rubah aja cara pembawaan diri kita. Dan kalau teman-teman lihat ya, di sini kita promote semua kan? Apa that was awesome, terus di Magelang Indonesia. Kalau di sini orang udah tahu nggak dia ada di Magelang acaranya? Ya udah tahu kan karena kan Yes. di Magelang. Ya. Gitu. Juga tanpa hashtag ya? Hah? Tanpa hashtag ya? Tanpa hashtag gimana? I'm sorry. Iya ini dia sorry. Sorry. Ini dia sorry. Ya. Makanya kadang kalau kayak di sosial media dibanding taruh di feed sama di taruh story, lebih efektif yang mana buat cara buat mengattract orang. Story. Sorry, setuju. Yang kedua, every single day update konsisten aktivitas kita, jangan pernah berhenti. Karena itu tuh ladang duit kita sebenarnya. Ladang kandidat rekrut, ladang buat kita prospek. Ladang digibahin. Karena itu kan kayak kita prinsip apa? Kalau dulu tuh Pak teori asuransi apa? Farmer atau hunter kan? Yes. Kita tuh penabur benih atau yang ngejar benihnya gitu kan ya. Bayangin aja sosmed ini tuh sama status WhatsApp itu kayak kita tuh nabur benih. Nanti kita bisa pakai buat prospek, buat rekrut. Makanya rekrut itu kayak jualan, itu kayak selling. Setuju nggak teman-teman? Itu sama. Jangan pernah setuju ya Pak, maksudnya aku ngomongin ya Pak. Tapi itu selling itu jualan. Jadi jangan pernah dibatasin. Aku minggu sekian ngomong ke Kosugi, gue prospek dulu deh. Nanti gue rekrutin minggu ketiga gitu ya. Atau dibalik, jangan. Terus teman-teman, postingan story ini juga hampir 3.000 yang lihat. Dari 3.000 yang lihat, hampir 11 atau 12 undangan untuk ketemu. 7-nya dari kompetitor. Jadi teman aku yang di Allianz, teman aku yang di AIA nanya, Han, lu ini bikin acara apa? Makanya aku balikin. Pernah nggak ada teman kita, nggak mesti di insurance lah ya, di tempat kerja yang lama suka nanya, lu bikin acara apa sih? Kau selalu pernah nggak ada kayak gitu? Kalau pernah, then kita harus bikin terus konsisten aja. Nggak mesti harus acara kayak gini kan? Ngobrol di kafe, table talk, Pak. Kita posting misalkan, orang kan juga ngeliat kan? Itu. Makanya teman-teman sebenarnya poinnya adalah gimana tuh kita bisa ngejual kita punya branding. Setuju nggak teman-teman? Kita jual kita punya branding, update. Kalau seperti ini, kira-kira orang anggaplah misalkan contoh ya, kalaupun kita japri duluan, dia tahu nggak kira-kira kalau kita udah di mana lagi? Tahu kan? Makanya gini aku bilang, teman-teman japri temennya, ketemuan yuk. Kira-kira di benak teman kita tuh bayangannya adalah apa? Either mau di prospek atau either mau direkrut kan? Iya kan? Tapi kalau dia tahu memang, oh iya yang ngajak gue Johan misalkan, aneh kata emang karena pasti mau di prospek atau pasti mau direkrut, dan dia tahu memang kita tuh di Bandung Live, ya buat dia pasti juga akan kayak nothing tulus. Makanya pernah nggak waktu kita lagi japri ketemuan yuk, orang lamanya orang kita tuh udah tahu emang kita tuh udah jadi agent kan, dan dia mau nerima. Oh ya udah kita ketemuan aja. Kira-kira menurut teman-teman itu udah 50% peluang di closing nggak? Bener nggak teman-teman? Iya. Makanya maksud aku adalah jangan pernah tidak mempromot, membranding diri teman-teman, itu sih poin aku. Karena itu yang dilihat orang. Aku stop dulu di sini. Kira-kira setuju nggak sama statement yang tadi? Setuju. Setuju?
Setuju ya. Aku mah jawabin Setuju. lagi. Setuju ya? Teman-teman balik lagi ya. Kalau kitanya kurang mempromot diri kita, gimana orang yakin waktu kita mau prospek, kalau kita mau rekrut, bener nggak? Jangan nanti balik ke Kosugi, gue udah coba prospek nih pak, gue udah coba rekrut, tapi ya gitu-gitu aja hasilnya. Iya kan, introspeksi dulu, bener nggak teman-teman? Aku sudah suka boleh gitu. Gitu. Kenapa bu? Ada bu? Bukan dalaman kan bu ya? Bukan dalaman bu. Gitu. Makanya salah satu kegunaan kita buat branding adalah kita terus tunjukin sisi kita yang positif itu. Makanya itu dulu teman-teman. Sampai di sini kira-kira. Ini lanjut ke bagian yang ini. Makanya kalau ditanya skill paling utama dalam merekrut menurut teman-teman itu apa? Yang nomor 1, 2, 3, 4. Menurut teman-teman, yang paling utama, ini paling utama berarti cuma satu ya. Skill mana yang paling utama dalam merekrut? Skill mana yang paling utama dalam merekrut? Teman-teman sharing pengalaman, presentasi bisnis, kompensasi atau produk. Sharing pengalaman itu maksudnya ya dari pengalaman teman-teman. Atau presentasi bisnis, kompensasi atau produk. Mana yang paling utama dalam merekrut menurut teman-teman? Kompensasi. Ada bilang presentasi bisnis. Oke. Kira-kira mana skill yang paling utama nih teman-teman? Atau aku ulang nih pertanyaannya. Kandidat bakal lebih interest waktu dijelasinnya itu yang mana? Sebenarnya yang bisa membuat dia itu mau open mind dulu, mau terbuka. Ya. Tujuannya gini, agar orang itu tuh mau open mind dulu, mau nerima apa yang kita omongin. Nah itu dulu teman-teman. Biasanya ya, kalau kita ngomongin produk, biasanya di awal apa di akhir biasanya? Akhir. Kita ngomongin kompensasi biasanya di awal apa di akhir? Sama juga, kita ngomongin sistem bisnis biasanya di awal apa di akhir? Maksudnya gini, ngomongin bisnis. Iya loh, kita tuh punya builder system kita. Di CA kita punya kayak gini loh. Jadi teman-teman, bayangin pernah nggak ngerasain? Belum juga duduk, udah langsung dijelasin sistem bisnis. Ada nggak pernah pengalaman kayak gitu? Pernah ada pengalaman kayak gitu? Kalau bisa teman-teman lihat waktu lagi direkrut di teman-teman yang lain, mungkin ada tuh pengalaman kayak gitu. Belum pesanan datang, udah gak sabar pengen langsung ngomongin soal, nah Pak, kita tuh punya builder system kita Pak. Sekian layer. Nah teman-teman maksudnya begini, kalau ditanya paling utama, most likely ini poin paling atas ini yang biasa akan dipakai untuk bisa open mind. Waktu bisa open mind, paling enggak apapun yang nanti kita omongin, orang tuh bakal mau nerima dulu. Makanya kalau teman-teman lihat, misalnya contoh ya, ini kita ini review dari si agen baru sama kita punya top recruiter. Yang kita cek adalah poin mana yang ngebuat orang tuh langsung kayak mau dengerin apapun omongan kita. Masih ingat yang aku sharing soal ini? Salah satu kita punya top recruiter, top leader juga. Ada kurang lebih 5 or 6 pengalamannya tuh kayak gini. Apa yang membuat dia tuh akhirnya ke insurance? Jadi, dan salah satunya itu juga J-Owner di Solo. Mungkin nanti boleh cek dengan Tesalonika, Solo Grace, Solo Grace. Ini dia salah satu reason kenapa dia itu mau pindah ke insurance. Dia ini orang senior RM. Dulu tahun 2020 lagi. Tahun 2016-17 dia itu kan kalau ngejar target selalu hit target teman-teman.
Waktu di closingan akhir tahun, anaknya sakit. Anaknya sakit, terus sama atasannya enggak boleh Cuti. ketemu anaknya, nggak boleh cuti, nggak boleh izin intinya. Karena bosnya bilang, Mbak Tessa, ya Tessa ya harus ngomongnya ya. Ini nih lagi akhir tahun, jadi harus gimana caranya harus sampai target. Nah, bayangin ya kalau kita punya anak lagi sakit, terus nggak boleh izin. Walaupun memang yang namanya closing target itu juga penting kan. Terus teman-teman tahu yang dilakuinnya adalah apa? Dia akhirnya tetap stay di kantor, kejar target. Targetnya achieve nggak teman-teman? Kira-kira? Targetnya achieve. Targetnya achieve. Dia targetnya achieve, tapi besokannya dia ngajuin surat resign. Gitu. Jadi bayangin, waktu itu anaknya sakit, dia nggak boleh izin karena harus ngejar target kantor. Targetnya achieve, targetnya dia even exit, melebihi target. Tapi besokannya dia submit surat resign. Nah, waktu dia submit surat resign ya teman-teman, kira-kira dia submit itu secara apa? Emosional nggak dia submit itu? Pasti kan? Kenapa? Karena kalau boleh milih anak sama pekerjaan, pasti harusnya dia milih pasti adalah anak kan. Tapi di momen itu dia tetap tunjukin, oke? Dia tunjukin, dia kasih lihat dia punya performance, tapi besokannya dia resign. Dan itu jadi kayak motivasi dia untuk buktiin. Dan dia pakai, dia punya cerita dong. Makanya waktu kayak ketemu sama yang di bank, ya orang RM misalkan, dia pakai cerita itu. Apalagi kalau ketemunya sama-sama wanita, sama-sama ibu-ibu punya anak, yang kejar targetnya juga yang luar biasa. Kira-kira kebaikin nggak ceritanya? Nah itu poinnya teman-teman. Jadi ini nih kita tuh kumpulin beberapa poin. Apa sih yang ngebuat kandidat itu kayak kita ngomong, dia tuh kayak yang langsung ngeklik gitu. Nah teman-teman sama aja kayak gini nih. Siapa yang di ruangan ini adalah generasi sandwich? Ya, gak usah angkat tangan teman-teman. Indomie. Kelihatan dari ekspresinya kalau generasi sandwich ya. Misalnya contoh ya. Kira-kira ini banyak gak terjadi? Iya, banyak. Dia udah kerja, ada sampingan, tapi income gak pernah cukup. Kenapa? Karena harus bantu soal keluarga, nanggung keluarga ini ditanggung, keluarga adik juga ditanggung, mertua dia tanggung. Nah, story ini yang waktu dulu even source income dia nggak nambah. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini teman-teman. Makanya sama dari teman-teman ada story apa yang kita bisa jual, itu sih poinnya. Nangkap maksudnya? Story apa yang kita jual ke orang, itu sih. Contoh, misalkan ya, aku dulu tuh incomeku gak kecil-kecil banget tuh. Aku punya income tuh bisa 50 juta sebulan. Tapi aku tetap resign juga anyway. Kenapa? Karena waktu resign, satu ya tadi, karena dari atasan, lingkungan kerja toksik, apa yang lain-lainnya. Nah, jadi hal yang sama teman-teman tuh bisa pakai. Kira-kira story teman-teman tuh apa? Itu dulu sih. Coba kira-kira story-nya apa yang mau dipakai? Story-nya apa dulu kira-kira? Ada kebayang story-nya apa? Coba kira-kira story-nya apa? Story-nya. Jadi story-nya ini yang kita pakai kayak buat main opening dulu. Lu tahu ya bro, gue kerja tuh udah 30 tahun di company yang sama. Income gue naiknya segitu-gitu aja. Gue udah kasih so many things buat ini company.
Tapi even yang namanya kesejahteraan, soal insentif, naik ya sudah gitu aja. Di saat itu gue harus ngerasa ya harus ada something yang gue lakuin. Nah waktu kita telling that kind of story teman-teman, itu yang kita sebenarnya mau sampaikan ke orang. Lu jangan sampai kayak gitu sama maksudnya. Jangan sampai kayak aku nih kejadiannya. Nah maksudnya, kalau kita bisa ngebungkus ini nih bagus banget, apapun yang nanti teman-teman mau jual ke orang, kayak kompensasi, ya kan, kayak sistem, kayak produk, itu dia udah akan terima dulu. Seperti itu. Harus all story atau bisa story orang? Nah, good question. Ini bisa story kita atau story orang lain. Bisa kita combine. Bisa jadi kita belum punya story yang gimana banget, tapi kita bisa boros friend. Gue itu punya teman, dan teman gue itu mirip lah kayak gue kondisinya. Kondisinya udah income-nya udah terus nggak nambah-nambah, target terus ditambah, punya atasan juga kayak gitu. Dan gue nggak bisa dong bertahun-tahun kayak gitu juga. Nah gue lihat teman gue kok ke insurance, contoh. Teman gue ini ke insurance loh Han. Dan ya awalnya kan gue juga gak berani. Mana sih gue berani? Tabungan juga belum cukup buat dana darurat segala macam. Nah kita build kayak gitu, tujuannya kan cuma satu kan, supaya paling enggak dia tuh juga bisa kayak lihat oke, berarti ada something yang buat kayak seorang kita ini kok pindah gitu kan. Makanya sama aja kayak kita ngundang teman kita buat ngopi. Pasti kan waktu nanya, lu kenapa kok mau ke insurance? Ya itu yang kita jawab sebenarnya teman-teman. Itu sih. Nah sampai di sini dulu kira-kira gimana? Kira-kira teman-teman ini dulu. Kira-kira bagaimana? Jadi bayangin, ini story-nya kita harus jual. Kalau mesti ingat itu. Negeri bu, ibu luar biasa. Nanti dapat cash reward pokoknya. Nah, bukan dari aku. Tadi benar. Mesti pintar cerita itu poinnya kurang lebih. Negeri bu, kenapa? Ya, tapi boleh lah. Aku mau kasih 100.000 boleh nih. Boleh. Tadi udah 2,5, ya ini berarti 100.000. Sepatunya dipakai dulu. Saya foto dulu dong. Ngetain mataku. Matanya kok berbinar-binar. Ya pulang. Ini cuma sesi kayak gini sama Manulifers ya. Bisa bagi-bagi duit loh yang tadi kan 2,5 100.000 luar biasa. Kalau kayak mikir ngeluarin duit loh teman-teman. Masih harus kayak gitu, kita kayak nggak mikir pokoknya. Ya. Tapi yang geri bu, kita masih pintar cerita, bener nggak? Karena gimana kita mau ngomongin soal produk, ngomongin kompensasi, kalau cerita awal kita aja nggak didengerin orang, bener nggak teman-teman? Itu sebenarnya paling bagus sebenarnya cerita dari pengalaman pribadi. Setuju? Setuju. Paling bagus. Tapi gini, bisa nggak kita bilang gini? Gue ya Han, gue tuh sebenarnya ke insurance tuh gue tuh iseng-iseng doang. Kita bisa nggak ngomong gitu sebenarnya? Enggak. Bisa atau nggak? Bisa. Bisa atau nggak? Bisa, nggak bisa nggak bisa. Gue itu dulu iseng-iseng join insurance. Gue tuh kayak gini loh, gue tuh kayak nggak ada niat kan. Terus iseng aja insurance. Tapi kok lama-lama income-nya kok beneran gitu kan? Bisa nggak kita ngomong gitu? Bisa. Makanya semua cerita ini saran aku ya, paling bagus teman-teman combine. Bagus tuh, dia foto 200.000, cuma ngomong doang dan ini luar biasa. Aku aja 20.000. Itu tuh bangga banget. Jadi bayangin ya teman-teman, paling bagus waktu kita ngomongin ini terakhir itu kita bungkus dengan kompensasi.
Bisa kita ngomong ini, Han, gue itu di insurance memang masih baru setahun. Mungkin dari semua tim, gue belum yang berangkat kayak gimana. Tapi gue bersyukur banget karena di insurance, gue bisa punya income itu tuh naik setiap bulannya. Ini loh artinya. Gue kasih lihat income statement dari agency link. Aku screen capture. Gue kasih lihat income-nya tuh sekarang gue udah nyampe di 7 juta sebulan. Dari awal gue join 1 juta sebulan. Yang kita highlight itu di nominal or di growth-nya teman-teman kira-kira? Growth-nya. Dan bisa jadi di tahun berikutnya, ya lo lihat ya, tahun kedua gua bagus banget. Sekarang udah di 20 juta, 30 juta sebulan. Makanya teman-teman, story, balik lagi. Teman-teman story-nya apa itu? Kebayang? Story-nya apa? Pertanyaannya dibalik. Apa yang membuat teman-teman mau ke insurance? Nah, itulah yang kita jual ke orang. Sampai sini oke, teman-teman? Oke? Bisa dipraktekin? Bisa. Nanti sharing sama Kosugi juga, tolong diinfo ya. Nah, terus ada beberapa update. Ini aku skip. Ini aku skip, nah ini. Nah, ini yang tadi aku bilang. Yang tadi tuh kita. Yes. Yang tadi nih dikirim di grup Ya, ya. ya, kirim grup. Ini poin utama sih sebenarnya. Kenapa harus ke kita? Lah, di channelnya juga ada banyak kan, tapi kenapa harus ke kita? Terus yang kedua, nah kenapa mesti ke tim kita? Nah ini nanti discuss sama para leadersnya. Tapi teman-teman, ya ini aku tekanin lagi. Nah, banyak waktu dia ngerekrut, kadang suka missing satu statement ini teman-teman. Ini statementnya kalau dibaca apa? Potensi yang lo punya. Kok itu pakai kata-kata ini? Ini sebenarnya simpel ya. Gue yakin lo bisa, bener gak teman-teman? Aku yakin kamu bisa kok. Karena suka ada kata tidak. Even udah interest, even udah dia bayar AJI, tapi ada nggak kejadian? Ini udah bayar AJI pakai duit dia. Lagi mau ujian susahnya setengah mati, kita ketemu ini. Ada nggak kayak gitu? Misalkan, oh kita udah janjian, ternyata baru ngomong ke kita. Ya, Kosugi, gue kira-kira bisa nggak ya? Padahal mereka udah beres. AJI mau tinggal ujian bentar lagi. Nah, teman-teman, ini yang maksud aku. Confidence ini harus ada di kita. Karena kan kita kan yakinin orang kan. Yakinin dia untuk bisa. Nah, jadi teman-teman waktu tekanin ini satu hal. Nah, ini yang tadi aku mention. Nah, nanti materinya aku share. Tapi Kosugi ini yang menurut aku yang paling utama sih. That reason ya. Strong story kenapa teman-teman mau ke insurance itu sih. Nah, kalau udah temuin itunya, rehearse, latihan kan. Karena poin satu ini bisa teman-teman pakai juga waktu prospek. Nah, terus teman-teman, yang aku juga selalu update adalah satu nih teman-teman, soal ini ya, adalah gimana, kenapa mesti ada di insurance. Lalu habis kayak tabletop, jangan langsung di losin, langsung segera share link di rekrutnya. Itu sih poinnya maksudnya. Habis tabletop kan udah terima nih. Nah, kok abis ini aku share ya, aku ada kirim satu link. Nanti itu masuk ke emailnya dirimu kok. Nanti langsung diisi ya. Kalau bisa gue bantu sekalian. Jadi ada hasil waktu kita kelar tabletop. Di closing langsung. Sama nggak kayak kita prospek teman-teman? Sama. Pinjam KTP kan? Kalau rekrut buat screening, Ya. kalau buat jualan ya kita juga simpen buat database kita kan. Jadi teman-teman bayangin ya, dalam satu kita ketemu orang, even sebenarnya yang aku mau sharingin adalah lu
bagus. Nanti juga jangan lupa harus punya proteksi. Jadi kita encourage dia juga beli proteksi sendiri di Manulife. Jadi masuk lewat kita ya sebagai agent direct recruitnya kita. Waktu dia udah miposnya udah beres, langsung arahinnya buat beli polis sendiri. Dan dia ngerasain tuh pencet-pencetnya mipos apa semua segala macam teman-teman. Nah, jadi satu hal lagi teman-teman ya. Ini beberapa update aja. Ini juga udah mau selesai. Kalau secara peluang kita tuh banyak banget. Too much peluang kita, terlalu banyak. Banyak orang yang baru kerja di startup yang udah happy ya generasi. Banyak kan, ada nggak yang anaknya keponakan mungkin happy banget kan sharing di TikTok. Iya first day kerja di company warna hijau atau company warna oranye startup ya. Ternyata terus mereka kena layoff. Dan angkatan kerja sekarang itu, apalagi yang umur 25 ke 28, mereka tuh harus komplit sama angkatan kerja tahun lalu sama 2 tahun kemarin. Karena banyak dia yang kena layoff kan. Sama kayak sekarang, orang kayak kerja di bank, or dia kerja di multi finance, ada challenge-nya masing-masing. Tapi kalau kayak di bank, kan dulu masih enggak. Kalau lulus kuliah, kamu kerja di bank, itu dulu tahun berapa tuh? Ya kayak gitu. 2009 masih kan. Tapi pada saat sekarang beberapa industri termasuk yang sunset yang lagi turun. Jadi sebenarnya orang yang udah kerja sekalipun sebenarnya industrinya belum tentu itu aman. Tech startup kan, teknologi yang sebegitu gedenya, kenyataannya aja tuh orang tuh banyak. Itu. Jadi poinnya adalah gabung ke insurance, karena bisa jadi ini kayak bisa kasih kamu additional income, gitu kan? Atau ya sekalian aja full time bisnis. Itu makanya kalau teman-teman lihat 2 slide dari aku terakhir ada 2 aktivitas, tabletop sama BOS. Kira-kira mana yang lebih efektif? BOS atau tabletop? Tabletop atau BOS? Mana yang lebih menarik teman-teman? Teman-teman bayangin ya. Ini sama-sama bagus. Tapi kalau dibilang mana yang lebih efektif, of course kita pasti akan jawab pasti tabletop. Kenapa? Lebih apa? Lebih intim ya, lebih kekeluargaan, lebih kenapa sih kekeluargaan ya? Lebih intimate ya, lebih personal. Bayangin kalau kayak tabletop, kita tuh bisa atur duduk tuh ya kayak gini kan, dekat, personal, apapun yang kita update ngomongin itu deket banget. Kalau BOS ya walaupun duduknya juga kayak gini, tapi kan ada sesi yang mungkin gak mesti orang tuh harus dengar. Nah makanya tabletop sama BOS teman-teman, aku sangat-sangat encourage adalah pastikan tabletopnya ini yang harus banyak. Kenapa? Karena satu, tabletop itu simpel. Ya, tabletop itu simpel. Outcome-nya bisa 2. Selain jadi punya kandidat new recruit, kita juga bisa dapat omset dari calon new recruitnya kita. Karena paling enggak dia ada polis pertama yang kita mesti sadari dia harus punya. Nah, yang paling utama teman-teman pastiin adalah ini nih. Teman-teman punya dokumentasi foto or video sebelum di insurance sama sesudah join di insurance seperti ini loh. Misalkan contoh. Itu sih. Supaya dia juga bisa melihat bahwa yang ngajak ini benar-benar serius. Itu. Nah, jadi teman-teman, aku stop di sini ya. Kenapa? Karena ini nanti aku share ke Pak Sugi ya. Mana aku share nanti ke Pak Sugi atau nanti aku share ya. Tapi teman-teman, pastiin ya
bahwa pada saat kita share, utamanya yang dikasih warna kuning ini teman-teman, yang dikasih warna kuning, ini adalah buat bagian yang buat meyakinkan dia buat, oh kenapa harus gabung sama kita, kenapa harus gabung sama tim kita, seperti itu. Nah, aku stop dulu di sini. Mungkin kalau masih ada waktu buat pertanyaan atau gimana? Ya, oke. Ya. Yang penting kalau ada pertanyaan sih. Ya. Itu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau diupdate? Boleh sama. Sudah pernah join asuransi nggak jalan, itu cukup banyak. Kenapa sorry? Sudah pernah join asuransi tapi nggak jalan. Kalau mau rekrut, ya. Caranya gimana? Oh, HO-nya. how-nya. Sudah pernah join asuransi, Ya. Tapi tidak jalan. tapi orangnya tuh nggak jalan. Oke. Berarti pertanyaannya berarti gini. Yang kita mesti convince ke dia adalah berarti kan dia sebenarnya nggak ada isu sama insuransinya Pak. Nah paling nanti mesti dibantu apa yang dulu kurang di tempat lama. Review ya. Hah? Di review berarti. Iya, apa yang kurang tempat lama? Itu yang kita mesti harus bantu dia Pak. Bisa jadi sebenarnya di tempat lama dia kurang dapat support yang kecil-kecil. Contoh aja. 100.000. Hah? Hal kecil. Karena kadang kan agen baru ya, closing pertama itu kan susah juga kan ya, nggak gampang. Misalkan, atau misalkan dia aktivitas tapi nggak dapat closingan. Karena mungkin ternyata tempat lama ikut apresiasi aja kurang. Tapi kan kalau dengan Pak Sugiarto sesi kayak gini aja kita di hotel, bener nggak teman-teman? Jadi hal kayak gitu kan sebenarnya adalah hal yang pasti berbeda. Dan makanya kayak tadi aku bilang Pak, cek dulu dia kendalanya apa. Kalau udah kita review, dari itu yang kita bantu dia Pak. Gitu. Sebenarnya secara mindset semua segala macam tinggal diperkuat aja, tapi terakhir kita tinggal bantu dia Pak. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Kalau masih nggak jalan, itu mungkin tergantung orang ya. Kalau yang di situ. Dan sebenarnya kadang akan ada orang yang kayak mungkin kita dampingin, kita iniin, mungkin suka nggak mau atau gimana. Jangan terlalu dipikirin sih Pak. Kenapa? Karena sebenarnya bisa jadi mungkin waktunya dia belum saatnya mungkin Pak. Tapi yang penting kita harus ada terus sih Pak. Coba terus. Karena bisa jadi nanti starnya Bapak, agent starnya Bapak ya, bisa jadi bukan orang ke-7, bukan orang ke-8. Bisa jadi mungkin itu orang yang ke-10 yang Bapak rekrut. Tapi di depan juga jalan, tapi ya biasa aja Pak. Nah kayak gitu sih sebenarnya Pak. Atau syukur-syukur orang yang kedua ketika kita rekrut malah jadinya star kan. Nah itu kan jadi something yang bagus. Gitu sih Pak. Siap. Sebelum kita close teman-teman. Kalau Iya Bu, silakan. kalau orangnya tuh ngerasa kalau jadi agen asuransi itu kayak nipu gitu gimana? Ngatasi? Karena kan ada unit link juga kan. Iya. Ya itu berarti Bu, kalau seperti itu ya itu yang nanti. Kenapa tadi kan ikut game yang awal kan Bu? Klaim kita berapa semua segala macam. Nah itulah nanti gunanya kita nanti untuk sharing itu sih Bu sebenarnya. Balik lagi ya. Secara company Manulife itu tuh sangat ya teman-teman boleh cek ya. Kita itu yang sangat minim komplain. Nah itu jadi kalau ada orang punya persepsi insurance itu nipu orang apapun itu reasonnya. Nah kita kembali lagi Bu, satu sama laporan keuangan kita nih paling simpel. Ibu buka website Manulife, kasih tahu ke dia laporan keuangan kita soal pembayaran klaim. That's it. Kalau website kan orang bisa akses kan, dan itu kan udah diaudit Bu. Yang audit itu tuh dari auditor independen, auditor yang ditunjuk, sama OJK. Kita bayar klaim 8,1 triliun tahun lalu, 8,1 triliun. Nah itu udah bukti ya emang company kita emang bayar. Nah berarti kita cek kalau yang dia dapat update, kenapa itu klaim nggak dibayar? Nah itu paling sibuk. Ternyata siapa tahu dia nggak state, misalkan persisting. Harusnya persisting, tapi dia nggak infokan itu di
pengisian SPAJ misalkan. Oh mungkin itu produk unit link, dia janjinya investasi mulu misalkan ya Bu. Padahal kan sebenarnya kan gak investasi banget unit link kan. Itu sih Bu. Nah, jadi kita kembalikan lagi hal-hal kayak gitu, kita kasih data aja Bu. Tapi kalau insurance itu nggak bayar klaim, pasti kita tuh industri kita tuh pasti bakal disolong banget. Itu sih Bu sebenarnya. Sama nanti coba di personalin aja. Apa kemarin dia ada case pribadi, itu dari keluarga dia Bu, misalkan contoh. Kalau dari case pribadi, nanti tinggal kita pilih-pilih aja. Tapi saran aku kalau itu ada di tim Ibu sebagai agent, coba agak pisahin dulu Bu. Mungkin jangan dimasukin di grup atau gimana, karena takutnya kan itu juga hal-hal yang agak-agak takutnya kan mempengaruhi yang lainnya. Itu sih. Ya, sangat Bu. Itu Bu. Yang jelas kita punya update, kita punya data juga, kita kan punya banyak fakta lah. Gitu. Kalau kita itu kan banyak dari insurance lain gitu ya, misalnya kayak Allianz atau apa itu kan mulai masuk ke tradisional juga. Itu kita ngatasinnya gimana? Maksudnya kalau ada rekrutmen yang bilang Allianz juga tradisional kok gitu. Roden juga sekarang ada yang tradisional, apa bedanya sama Manulife? Sama saya Terakhir jawaban. Kalau yang aku bisa cari ke Ibu ya Bu. Kalau aku boleh sharing, menurut aku Bu, at that moment kita compare head to head, karena Allianz sama Allianz ini kan sama-sama partner kan, pasti akan ada tetap plus minus Bu, dan itu nggak akan berujung, benar nggak? Capek nggak teman-teman? Maksudnya gini, jualan pun sama kita rekrut, kalau yang di head to head kayak gitu pasti akan capek, ya. Tradisional salah satu kelebihannya adalah satu, dia itu bisa memberikan kepastian dibandingkan dengan unit link kan. Tapi itu kan ada di semua company. Makanya poin aku adalah jawabnya kita lebih ini. Aku ada yang ini. Satu saja yang ini. Nah, ini nih, teman bayangin ya. Kalau kita ngomong, ada kan orang kita kalau ngomong itu kan ngegas kan. Gak bisa, tempat gue yang lebih bagus, misalkan contoh. Ada gak orang kayak gitu? Ada kan orang yang bilang, ya kita harus lihat dulu dong Bu, yang mana dulu nih. Nah, ada tipikal yang istilahnya tuh kayak pushback, kita tarik ulur. Oh iya? Masa sih? Tradisional sama aja kok. Mau di Allianz, mau di Manulife, semua sama-sama bagus. Di Allianz juga bagus, di Manulife bagus. Makanya itulah kenapa produk tradisional itu primadona. Tapi lo tau nggak apa yang ada di Allianz? Itu tadi jawabannya bagus tuh. Gak ada gua dong yang nanti bantu jadi mentor lo. Gitu. At some moment jawaban simpel ya. Gak mesti harus kita serius banget jawabnya Bu. Dan kita juga gak ada tendensi kayak jelek-jelekin kompetitor. Itu poinnya. Jadi kita juga gak ada niatan untuk mau kobar kayak gitu juga pasti sama-sama bagus kok. Tapi kan gak ada gue jadi mentor lo. Gue kenal lo lebih lama lo. Ya, kan kamu tau lah. Aku di insurance di Manulife ini aku fokus banget. Kamu kenal aku kita dari kecil lo. Gitu sih aku bilang. Nah, the way kita convince itu berpengaruh sama acceptance-nya kandidat. Sama kayak kita prospek kan. The way kita convince ini juga akan berpengaruh sama ini closing apa enggak, kan gitu kan. Sama aja, mungkin di TKP di tempat dia akan entar dulu deh kan. Oh iya nggak apa-apa, tapi kan kita bisa pegang komitmen dia kan, sharing dengan grup atau pegang KTP kita foto ya begininya. Tapi kalau kita sharingnya dengan model kayak pushback tarik ulur, kita nggak jelek-jelekin juga, kita juga kasihnya juga cukup nice bahasanya. Ya mungkin di posisi itu orang juga nggak akan ada yang bener juga. Mungkin dari pengalaman dia ada ketemu agen asuransi yang jelek-jelekin, mungkin bisa jadi ada nggak kayak gitu? Ada. Pengalamannya dia jelek-jelekin agen asuransi lain gitu. Tapi kok ketemu kita ada nih.
Aku ngeliat ibu, hati keluar. Ibu ngomong apa aja aku pasrah. Iya kan Bu? Itu berarti kita nyampein apapun itu paling gak acceptance dia akan lebih better. Makanya kadang ya Bu, aku pernah satu pengalaman tembok kita diadu sama yang warna biru depannya A belakangnya Z. Kalian. Ya aku gak nyebut nama. Saya. Wah, jadi itu kita kayak langsung diapit kan modelnya kan, diapit sana sini. Tapi kita nggak yang gimana biasa aja. Karena aku kan juga jaga yang aku punya leader kan. Wah dia diapit sana sini gitu kan ya. Dan akhirnya dia juga gak enak sendiri. Kita nggak ada jilat-jilatin dia punya produk. As a friend kan, even setelah itu berteman baik. Makanya dulu aku di company lama, walaupun aku pegang rekrutmen di Manulife, aku juga gak pernah yang kayak ngojok-ngojokin yang udah lo pindah ke tempat gue, kan lebih hijau, lebih adem. Karena aku juga believe dia punya dapur kan. Tapi apa yang aku lakuin adalah gue akan ngegas, kasih tahu di sini nih, wah luar biasa. Excitementnya beda, ininya beda, sampai di momen dia kepo sama kita. Makanya teman-teman kalau teman-teman notice, kita tuh kan konsisten sama kan Pak, kita ketemu orang tiap hari kan. Ketemu orang tiap hari buat prospek, buat rekrut, tuh anyway sama aja kan. Yang penting itu aja. Nah, waktu kita ngelakuin kayak gitu, orang tuh akhirnya akan kayak mulut ke mulut, iya kok ketemu si Johan nih. Ini juga orangnya asik ya, misalkan contoh ya, bikin diri sendiri lah ya. Misalkan. Dan akhirnya ketemu ngobrol lagi, ngomong lagi. Ih gua ketemu tuh sama si Johan. Anaknya enak kok, gua juga masuk sama tim dia. Aku ada orang lagi cari insurance. Dia mungkin di company lama udah gak betah sama leadernya. Dia pengen bertumbuh. Kebetulan dia lihat, oh iya teringat sama si Johan. Kan apa kabar? Oh iya baik. Akhirnya dia yang menyerahkan diri sama kita. Misalkan banyak hal. Nah kamu juga gak saran kalau lagi hal kayak gitu, kita yang defensor gimana Bu? Santai aja. Jangan terlalu kayak dipikirin yang kayak gimana gitu. It's okay Bu. Even at that moment kita yang kayak diserang sekali pun kita santai aja Bu. Waktu kita bisa tenang aja Bu ya. Ya, orang tuh pasti akan diri sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana ya Bu? Jawabannya? Membantu atau tidak membantu? Tenang. Yang jelas tidak boleh jelek-jeleki punya produk. Oh jangan. Tenang. Karena itu mempengaruhi penerimaan kandidat. Iya. Semakin kita yang masa coba nggak mungkin kita yang jangan. Makanya memang kita klasifikasi cara mengkonvince itu ada 3. Orang kalau passionnya kita ngomong dari pagi sampai sore ngomongin insurance itu kayak nggak capek-capek. Betul. Bukan? Nah. Capek juga. Ya ini kali. Ya pasti capek lah. Cuma maksudnya lagi di tempat Semangat. Jadi kagak ada kayak lagi duduk kagak itu kata gitu. Ada juga yang tipikalnya yang dia tenang. Kenapa? Itu mempengaruhi kok. Makanya sebenarnya kalau cara konten ini sebenarnya ini bisa kita pakai mana aja tergantung kondisi. Gitu. Jangan juga kita juga lagi di challenge sama kandidat kita panik. Jangan. Karena itu mental sama orang itu sih. Ya kan nanti bonus ya. Teman-teman nanti ketemu yang mungkin dia secara segmennya emang lebih segmented, lebih private. Kita nggak bisa deal dengan yang model-model yang bahasa-bahasa yang standar. Atau yang mungkin dia secara profesi dia emang punya posisi. Nah itu tuh kayak gitu sih. Iya, kadang kan dikantor sama orang-orang yang kayak gitu juga kita. Pasti. Yang penting kita jangan kepancing. Dan orang bisa nilai-nilai kan bahwa kita adalah totally bukan agent sembarangan, bukan leader biasa. Gitu.
Dan bisa jadi malah orang itu akan ingat sama kita. Perlu tahu misalnya Elian tuh gimana produknya apa Enggak. nggak perlu tahu ya. Nggak perlu tahu. Saya hanya suruh Nggak tahu. satu-satu. Ini Nggak dijawab perlu tahu. Nggak perlu tahu. Ya, ya. Kayak tadi kan, kalau tadi dari materinya Pak Johan itu kan, yang calon rekrutnya mau ikut kita karena apa? Kan lihatnya kita. Jadi itu yang harus kita tonjolkan, dan yang membedakan kita sama yang lain-lain itu kita mau bantu calon rekrutnya kita untuk dapat duit, untuk sukses. Itu yang poinnya, dan itu sudah tidak bisa dibanding-bandingkan atau gimana-gimana lagi. Itu. Gitu kan. Ini mah kenapa mau kayak Oke, dari aku ini udah cukup, udah selesai, teman-teman. Ya nanti aku saran Pak, kita foto bareng, kita nanti posting bareng-bareng. Iya, buat pamer. Ya, itu apa Bu? Cuma ada 20.000. Oke, dari aku ini nanti nomor aku buat di-share Boleh. silakan. Ya. Jadi kalau dari tim agensi rekrutmennya Manulife ya, untuk khususnya support J itu namanya Dewi Rencana. Bapak udah tahu? Sudah dibikin tanah. Selain Dekan, ada juga Dekan. RSU yang di Semarang, namanya Ferry. Oh ya, Ya, Ferry ini yang lebih support untuk brand. Tapi Finance-ku ya. apapun misalkan nanti at some moment teman-teman butuh, kebetulan misalkan aku mungkin lagi nggak di Semarang, or Dekan lagi nggak di Semarang, ya juga silakan nanti live dengan Ferry. Kenapa? Karena walaupun memang saat ini secara fungsi kita pisahin yang brand sama yang GA, tapi as a whole kita support adalah Manulife Agency, ya. Jadi teman-teman, kita juga berharap kan juga besok yang fake runners komunitas kan kita juga lakuin perdana, doain juga sukses berat, karena buat kita event ini nih kayak semacam pendobrak lah. Jadi persepsi orang tuh kalau melihat insurance gitu ya, nggak melulu tuh soal hal-hal yang kayak sharing dari dokter, dari rumah sakit, tapi banyak hal-hal seru gitu sih teman-teman. Ya, dari aku itu, Pak Sugi yang mau disampaikan Pak? Sudah cukup. Oh, cukup ya? Oke. Cukup. Kalau gitu, itu aja dari Johan. Sukses selalu. Semangat.